Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya John Herikson Purba pada materi keenam ini yaitu listrik arus searah atau disingkat dengan DC, Direct Current. Pada pertemuan 6 ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian peroleh, yang pertama bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep listrik arus searah atau DC. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan nilai hambatan konduktivitas pada rangkaian listrik arus searah. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu melakukan perhitungan pada hukum Ohm untuk menghitung nilai arus, hambatan, dan tegangan. Mari kita lihat secara detail. Apakah definisi dari arus listrik searah? Arus listrik searah adalah aliran perpindahan muatan positif dari potensial yang tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Biasanya, arus listrik searah dihasilkan oleh alat yang disebut dengan baterai. Perhatikan pada video berikut ini. Ternyata sumber arus AC atau bolak-balik dapat dirubah menjadi arus DC atau searah dengan menggunakan beberapa alat. Yang pertama yang disebut dengan rectifier, yang kedua disebut dengan power supply, dan yang ketiga disebut dengan inverter. Nah, berikut ini adik-adik mahasiswa dapat melihat dan bisa menghafal rumus-rumus yang sering digunakan untuk menghitung nilai arus, tegangan, dan hambatan. Dan juga disebut dengan bagaimana menghitung pada hukum Ohm. Nah, di sini juga dapat kita lihat bagaimana menghitung nilai dari tahanan, hambatan, atau hambatan arus dan tegangan dengan menggunakan rumus dan implementasinya pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Mari kita bahas lebih detail dalam menghitung nilai hambatan, arus, dan tegangan pada rangkaian listrik DC. Nah, tegangan atau yang disebut dengan beda potensial adalah suatu ukuran energi atau jumlah energi untuk memindahkan satu unit muatan dari satu titik ke titik yang lainnya melalui satu lintasan atau sirkuit. Satuannya tentu adalah volt atau V. Nah, bagaimana tegangan dari sumber listrik seperti baterai mendorong elektron untuk bergerak melalui sirkuit? Pergerakan muatan dari muatan positif menuju negatif disebut arus listrik atau arah aliran arus listrik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar titik 2 terdapat sebuah rangkaian di mana ada baterai sebagai sumber dan ada hambatan. Kemudian ada soal yang harus kita kerjakan, latihan 1, di mana titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B. Kemudian hambatan yang dihubungkan dengan baterai memiliki potensial sebesar 1,5 volt. Hambatan listrik antara titik A dan hambatan dengan titik B besarnya yaitu 100 ohm. Ditanya, berapakah besar arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arah arusnya? Kemudian pertanyaan yang B, berapa besar muatan yang berpindah dalam waktu 5 detik? Nah, adik-adik mahasiswa, jawaban yang pertama atau A, maka kita masukkan rumus untuk menghitung arus yaitu I sama dengan V per R, di mana V diketahui sebesar 1,5 volt tegangannya, kemudian R atau hambatan sebesar 100 ohm, sehingga diperoleh nilai arus sama dengan 0,015 ampere. Nah, karena titik A memiliki potensial yang lebih tinggi dari titik B, maka arah arus listriknya mengalir dari A ke B. Nah, begitu pula
Untuk aliran elektron akan sebaliknya, yaitu elektron mengalir dari titik B ke titik A. Untuk pertanyaan yang ke B, hitunglah berapa besar muatan yang berpindah selama 5 detik. Maka kita masukkan rumus Q atau muatan sama dengan I atau arus dikali T atau waktu. I-nya diketahui tadi arusnya sebesar 0,015 ampere dikali waktu yaitu 5 sekon atau 5 detik, maka hasilnya 0,075 coulomb. Besar muatan yang berpindah. Selanjutnya, pada gambar ini dapat kita lihat jumlah muatan yang masuk pada titik percabangan sama besar dengan jumlah muatan yang keluar dari titik percabangan. Artinya, semakin tinggi pembacaan dalam alat ukur voltmeter, maka besar atau tinggi beda potensial juga akan semakin besar. Hal itu juga dapat menyebabkan besarnya arus yang mengalir melalui rangkaian jika hambatannya konstan. Namun jika hambatannya lebih besar, maka tegangannya atau arusnya juga akan semakin kecil. Lalu apa yang menghentikan sesuatu yang menghambat arus dalam rangkaian? Disinilah sebuah hambatan dapat bekerja untuk menghentikan atau memperlambat arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, hambatan adalah suatu perlawanan terhadap aliran arus listrik. Hambatan dikenal dengan satuan ohm. Nah, pada gambar ini kita lihat berapa besar perbandingan dari arus dan ohm. Biasanya grafiknya akan menuju ke atas, artinya semakin tinggi hambatan maka semakin besar arus yang dibutuhkan atau mengalir. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana grafik dari arus dan tahanan tadi yang saya katakan. Semakin besar hambatannya, maka semakin kecil juga arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, mari kita perhatikan contoh dari satu rangkaian berikut, rangkaian seri pada lampu, di mana rangkaian seri dapat meningkatkan hambatan sehingga lampu tidak menyala terang. Ya, jadi dapat dilihat rangkaian seri ini hambatan dapat mengurangi besarnya arus sehingga lampu tidak menyala terang. Setiap komponen listrik tentu memiliki hambatan yang menyertai dari bahannya. Ada yang kecil, tapi dapat menyebabkan hilang energi dalam bentuk panas. Nah, ini tadi yang saya katakan, bagaimana rumus menghitung arus, tegangan, dan tahanan. Misalnya suatu arus mengalir dalam satu rangkaian sebesar 2 ampere, kemudian beda potensialnya 12 volt. Berapakah hambatan yang mengalir pada lampu? Kita masukkan rumus yang tadi di mana I sama dengan V per R. Jika ditanya adalah hambatan, maka R sama dengan V per I. V-nya tadi 12 volt, arusnya 2 ampere, maka 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Nah, rangkuman dari perkuliahan kita pada pertemuan ke-6 yaitu di mana beda potensial atau yang dikenal dengan tegangan merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Sedangkan hambatan adalah suatu yang menghambat arus dengan satuan ohm dan dapat dihitung dengan membagi beda potensial dengan arus. Berikutnya kita akan menghitung pada rangkaian loop, ya, seberapa besar nilai hambatan dan seberapa besar arus dan tegangannya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.